Hai, selamat malam. Kali ini aku akan mengulangi sekali lagi bagaimana cara membaca tren biar kita lebih mudah untuk eksekusi apakah kita akan buy, sell, atau mungkin hold ya. Jadi kita bicara di sini dari chart daily ya. Otomatis kalau daily kita berbicara tentang swing. Kalau untuk scalping nanti menyesuaikan, tinggal diganti saja untuk time frame-nya di 3 menit. Jadi kita berbicara untuk swing dulu ya. Ini cara membaca chart daily ya. Jadi kita menggunakan beberapa indikator simple. Ini indikatornya, satu kita pakai moving average. Ini kita pakai 5, 20, 50, dan 200 yang eksponensial. Terus untuk ini moving average fungsinya untuk mengetahui arah tren. Terus Bollinger Band ini untuk mengetahui volatilitas ya. Untuk area waspada ataupun untuk area entry-nya. Terus price channel ini untuk support resisten. Untuk lebih lengkapnya tentang indikator ini, bagaimana cara pasang indikatornya, dan lain-lainnya sudah ada videonya di TikTok maupun di YouTube-nya. Terus indikator tambahannya yaitu memakai MACD dan Stochastic RSI. MACD ini bisa kita gunakan untuk mengetahui tren menengah ke panjang. Dan untuk Stochastic RSI kita gunakan untuk mengetahui dari tren-tren kecil ya. Untuk swing-swing pendek kita bisa menggunakan ini Stochastic RSI. Kita kembali lagi di sini. Kita menggunakan contoh saham Inco. Kita geser di sini ya. Kita geser di sini. Ketika saham Inco ini belum mulai kenaikan. Artinya di sini dia kita ambil dari sini dulu aja ya. Ini dari sini. Nah, kita lihat di sini saham Inco mulai penurunannya. Di sini ada naik. Terus ini turun. Dari mana kita tahu ini mulai penurunan? Di sini terjadi dead cross. Jadi candle sudah di bawah garis MA-nya ya. Di bawah garis MA, di sini sudah mulai ada dead cross MA 20 sama MA 5. Ini MA 50 udah di bawah sini. Terus di sini ada sideways. Kalau kita gambarkan di sini, kita bisa tahu sideways itu dari sini ya. Ini kita bisa kasih kotakan di sini. Ini sideways. Nah, ini sideways. Terus ini mengecil ini yang dinamakan Bollinger Band Squeeze atau BB Squeeze ya. Nah, di sini di dalam sini ada beberapa garis EMA ya. Ada ungu, kuning, sama biru ini, sama coklat ini. Ini 5, 20, 50, dan 200. Nah, di sini terjadi golden cross ya. Di sini ada mereka mulai menyatu di sini secara berurutan. Terus di sini ada sideways. Jadi ketika kita mau entry itu kita bisa tunggu. Kita bisa tunggu ketika dia breakout dari sideways-nya di sini. Atau ketika kita mau cicil bisa di dekat-dekat support di sini. Tapi misalnya kalian bisa cicil di sini, kalian bisa nunggu ya, nunggunya bisa lama. Tapi kalau kalian nunggu breakout itu nggak begitu lama sudah bisa naik. Terus cara hold-nya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan ini patokan di garis MA 5. Ketika candle ini berada di atas garis MA, artinya dia masih MA 5, dia masih uptrend ya. Dengan batasan di MA 20-nya ya. Jadi batasan hold-nya itu di MA 20. Jadi kalau kalian misalnya ragu-ragu ketika dia jebol di MA 5-nya, kalian bisa jual sebagian. Atau mungkin kalian bisa jual seluruhnya nggak apa-apa. Nanti ketika dia rebound kembali, itu kalian bisa ambil kembali. Yaitu rebound kembali ketika dia ada di support
rebound atau tunggu dia tembus di MA5-nya, berarti ada di sini, ditembus di MA5. Kalian bisa masuk di sini ya, ini bisa masuk di sini. Terus kalian bisa masuk lagi, kalian bisa, ini kan kalian tadi misalnya udah whole sebagian ya, terus ini bisa tambah lagi barang, kalian bisa jual di area sini. Nah, di situ sudah mulai muncul candle merah, ini sudah di bawah garis MA, artinya berarti sahamnya mulai downtrend ya, ini sudah mulai downtrend. Nah, kalian bisa, ini cara bacanya bagaimana? Ini mulai downtrend, terus di sini mulai ada support, ini rebound tapi masih di bawah garis MA, artinya dia masih downtrend tapi mulai buy on weakness. Nah, ketika dia sudah tembus MA5, ini belum bisa dikatakan uptrend, tapi bisa dikatakan mulai uptrend, tapi belum terkonfirmasi, dia belum tembus di Bollinger Band atasnya ini ya. Ini Bollinger Band atas. Nah, ketika dia sudah tembus di semuanya di sini, ini semuanya di sini, ini kan udah tembus semuanya. MA5, MA20, MA50 sudah mulai berurutan kembali. Ini artinya mereka sudah mulai uptrend kembali. Tapi ternyata di sini terjadi lagi koreksi ya. Ini artinya di sini terjadi lagi koreksi. Ini kan resisten ada di sini. Ini resisten ada di sini, kita bisa gambarkan di sini. Nah, berarti area sideways-nya itu ada di sini. Ini artinya apa? Ketika kalian mau masuk kembali ya berarti kalau kalian mau konfirmasi ya berarti harus tembus di 7.200 di resistennya ini. Kalau nunggu konfirmasi. Kalau kalian mau hold itu sebenarnya masih bisa karena ini kan masih area sideways di sekitaran MA5. Jadi ini masih terhitung koreksi sehat. Di sini juga ini uptrend. Nah, kalau kita ini tadi pakai garis MA ya. Kalau kita lihat dari pakai garis MACD itu bisa terlihat jelas sekali ya di sini. Dari mulai di sini itu mulai uptrend, ini di sini ada golden cross ya. Terus di sini ada momentum. Ini barnya ini adalah momentum. Ketika dia hijau pekat artinya momentumnya itu kuat. Semakin tinggi berarti dia semakin kuat. Terus kalau misalnya ini sudah mulai memudar, artinya dia momentumnya itu mulai berkurang. Berarti dia akan berubah tren. Nah, ini kan, ini walaupun dia ada merah, ini ada batasan di MA5. Dan ini masih uptrend kan, karena masih di atas garis 0. Ini masih uptrend. Dan perhatikan juga ketika dia terjadi perubahan momentum ini, terus ini menukik ya. Kalian hati-hati, artinya dia akan mulai ada koreksi atau penurunan. Nah, penurunannya itu namanya koreksi kecil ya, di swing-swing kecil kayak gini. Ini bisa memakai stochastic RSI. Ini kan. Di sini ini mulai turun kan, di sini. Ini mulai turun. Baru nanti mau naik lagi ada di sini ini. Nah, ini kan di tren kecilnya di sini. Tapi secara tren menengah ini termasuk masih uptrend. Ini masih uptrend kan? Ini masih uptrend. Ini masih uptrend, ya kan? Ketika di sini ada dead cross, ini di sini. Ini berarti udah tinggalkan ya, tinggalkan dulu nanti bisa masuk kembali. Nah, kalian bisa masuk kembali ketika ini golden cross ada di sini. Ini kalian bisa masuk kembali. Ini golden cross, ini di sini juga golden cross. Itu kalian bisa masuk kembali. Nah, di sini bisa kalian lihat momentumnya. Ini momentumnya ini mulai berkurang kan karena memudar, warnanya memudar, birunya ini memudar, hijaunya ini memudar. Terus stochastic RSI-nya juga mengarah ke bawah, belum ada mengarah ke atas. Artinya ini belum ada tanda-tanda untuk rebound kembali. Dia masih sideways. Kecuali kalau dia nanti rebound terus tembus di resistennya ini,
berarti dia bisa dikatakan dia mulai melanjutkan trennya kembali. Jadi ini uptrend, ini koreksi sehat, ini melanjutkan trennya kembali, ini downtrend karena ini udah patah tren ya, ini patah tren, ini mulai rebound kembali, ini konfirmasi, ini dia mulai koreksi sideways, uptrend koreksi sideways. Jadi kalau kalian nggak mau jual jual beli kayak gitu, kalian bisa memakai patokan MA 20 atau MA 50. Tapi kalau patokan pakai MA 50 itu kadang kita dibuat panik ya kalau nunggu patokan di MA 50. Karena misalnya kalian beli di sini patokan di MA 50 berarti patah trennya ada di MA 50 di sini kan. Artinya cuan kalian akan tergerus banyak. Jadi mending kita pakai patokan trennya itu pakai patokan di MA 5. Ketika dia sudah patah tren di MA 5-nya itu mulai kurangi muatan. Ketika dia sudah ini jebol semua, berarti kita jual semua dulu, kita out dulu. Nanti ketika dia mulai ada reversal, tanda-tanda reversal, kita bisa mulai cicil dulu. Di sini sudah terkonfirmasi, di sini koreksi lagi. Nah, itu ya. Jadi, kalian tahu di mana harus jual sebagian, di mana harus jual semua, dan di mana kita harus bisa masih hold. Jangan sedikit-sedikit misalnya merah dikit, jual CL, merah dikit, CL, kayak gitu. Nanti kalau kalian terlalu panik, nanti sedikit-sedikit CL lama-lama modal kalian akan habis. Jadi kita tidak perlu terlalu panik, tapi kita perlu fokus, tenang, dan fokus. Jadi di sini ini saya ulangin sekali lagi ya biar lebih jelas. Nah, ini kalian perhatikan di MACD-nya ya, MACD-nya ini terus garis MA-nya, MACD. Pokoknya ketika kalian menemukan pola yang garis MA berurutan ini, artinya dia konfirmasi uptrendnya itu bagus, benar-benar uptrend. Bedakan dengan pola yang kayak begini. Ini kan memang ke atas ya, ini dari bawah ke atas. Tapi ini kan belum tembus garis MA, terus masih di bawah garis MA 20 sama 50, artinya dia masih downtrend kayak gitu ya. Ini di sini ini pola yang bagus karena di sini menyangkut semua garis MA ada 5, 20, 50 dan 200. Itu berurutan semua. Ini trennya berarti bagus. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami.